Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azifah Sabit Sudarsono, NIM 18083. Perwakilan dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai penyakit infeksi TORCH dan penyakit menular seksual dengan asuhan keperawatan sifilis. Untuk pembahasan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai definisi, faktor penyebab, tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan sifilis, dan yang terakhir asuhan keperawatan sifilis. Untuk yang pertama, definisi. Sifilis merupakan infeksi menular seksual yang diakibatkan karena bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini bersifat kronis dan sistemik, di mana dapat menyerang ke seluruh tubuh dan dapat ditularkan pada janin. Untuk faktor penyebabnya, tadi sudah dijelaskan karena bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini akan menginfeksi pada area tubuh yang lembab serta memiliki mukosa. Pada ibu hamil, sifilis dapat menularkannya kepada janin, sehingga akan mengakibatkan sifilis kongenital. Yang ketiga, tanda dan gejala. Tanda dan gejala dari penyakit sifilis dibedakan menjadi 4 fase. Untuk yang pertama, fase primer atau stadium 1. Dalam fase ini, sifilis akan membentuk ulkus atau luka, tidak terasa nyeri pada area yang terinfeksi. Yang kedua, fase sekunder atau stadium 2. Orang yang mengalami sifilis akan mengalami ruam di kulit. Ruam akan muncul setelah 6-12 minggu setelah terinfeksi. Yang ketiga, fase laten atau stadium laten. Secara umum, sifilis tidak memiliki gejala. Dalam fase ini akan berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Untuk yang keempat, fase tersier atau stadium 3. Dalam fase ini, penderita tidak lagi menularkan penyakitnya, dan gejala yang muncul juga akan bermacam-macam. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dari sifilis dapat menggunakan mikroskop lapangan gelap, pemeriksaan serologis non-treponemal, pemeriksaan serologis treponemal, dan yang keempat, pemeriksaan sampel luka. Untuk yang pertama, mikroskop lapangan gelap digunakan untuk ulkus durum, lesi basah sifilis sekunder, dan keluarnya dari rinitis pada sifilis kongenital. Untuk yang kedua, pemeriksaan serologis non-treponemal. Pemeriksaan ini digunakan untuk mendeteksi adanya antibodi yang dihasilkan oleh tubuh dalam melawan bakteri sifilis. Dan dalam pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan tes rapid plasma reagent atau RPR dan Venereal Disease Research Laboratory atau VDRL. Yang ketiga, pemeriksaan serologis treponemal. Hasil dari pemeriksaan ini lebih spesifik dibandingkan dengan pemeriksaan laboratorium non-treponemal dan lebih sensitif juga untuk pemeriksaan pada stadium akhir. Untuk yang keempat, pemeriksaan sampel luka. Pada penderita akan diambil sedikit cairan yang ada pada ulkus atau luka untuk sampel dalam pemeriksaan dan dipastikan apakah mengalami sifilis atau tidak. Kemudian pengobatan farmakologi. Pengobatan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pemberian terapi antibiotik. Antibiotik diberikan pada fase primer, dan untuk fase sekunder dapat digunakan obat penisilin prokain dan azitromisin. Pengobatan non-farmakologi. Pengobatan non-farmakologi ini dapat menggunakan tanaman kumis kucing, tanaman binahing, dan untuk mencegah penyakit sifilis ini, yaitu dengan tidak melakukan hubungan seksual yang tidak aman.
Untuk asuhan keperawatannya, yang pertama pengkajian meliputi identitas klien, riwayat kesehatan, dan pengkajian keperawatan. Untuk diagnosanya, kami mengangkat kerusakan integritas, nyeri akut, dan kurang pengetahuan. Ini untuk intervensi dari masing-masing diagnosa. Untuk diagnosa yang pertama, intervensinya yaitu dengan mengkaji kerusakan kulit, mencatat ukuran atau warna, serta kedalaman kulit. Dan yang ketiga, lakukan perawatan luka dengan teknik steril. Untuk diagnosa yang kedua, intervensinya yaitu mengkaji tanda-tanda vital, kaji keluhan, lokasi, intensitas, frekuensi, dan waktu nyeri yang terjadi. Ajarkan teknik relaksasi. Diagnosa yang ketiga itu diagnosa kurang pengetahuan. Dengan intervensi kaji pemahaman klien tentang penyakitnya, anjurkan klien untuk menjaga kebersihan kulit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.